Hai guys, kembali lagi di dalam channel kami, Anomali. Dikarenakan banyaknya pertanyaan dari para netizens, video ini kami buat untuk merespons episode kami bersama Mongol, lalu episode Lucifer, dan juga episode Surga dan Neraka. Kami mengucapkan kepada para lovers, pendukung kami tidak akan bisa sampai sejauh ini tanpa kalian semua. Kami juga berterima kasih pada para haters yang walaupun mereka tidak memberikan komen positif, tetapi mereka memberikan banyak feedback yang sebenarnya membangun. Video ini lebih ke arah kami merespon bagi kalian yang ngotot, ngejek, nyinyir, maksa, dan hate komen sebanyak itu. Gimana respon kami? Stay tune. Video ini akan terbagi beberapa segmen. Segmen pertama adalah segmen pendahuluan, di mana kami akan membahas mengenai kebenaran versus keyakinan, lalu validasi kebenaran, validasi keyakinan, dan juga mengenai agama. Lalu baru di segmen-segmen berikutnya kami akan membahas dan merespon pertanyaan kalian, ataupun apapun yang berhubungan dengan episode Surga dan Neraka, dan juga Lucifer, dan juga episode kami bersama Mongol. Kita mulai dari yang pertama, yaitu segmen pendahuluan. Oke guys, kita mulai dari segmen pertama, pendahuluan. Dan di segmen ini, kami mulai dengan kebenaran versus keyakinan. Guys, bagi kalian yang para ngototers itu, gue alergi dengan kalian yang selalu pada bilang, kebenaran Tuhan, kebenaran Tuhan, kebenaran. Apa sih kebenaran itu? Apa yang mengkonstitusikan sesuatu sehingga dianggap sebuah kebenaran gitu kan? Ada banyak teori guys. Nah, gue mulai dari yang pertama. Teori koherensi. Koherensi itu artinya bahwa pernyataan yang ada tidak bertentangan dengan pernyataan-pernyataan yang lain. Nah, gimana caranya, guys? Sesama agama saja sudah mempunyai pernyataan-pernyataan yang berbeda. Di Katolik tidak mempercayai reinkarnasi, di Buddha mempercayai reinkarnasi, di Katolik tidak mengenal istilah jin, di Muslim mengenal istilah jin. Lah itu saja sudah patah secara teori koherensi. Lalu teori berikutnya yang umum dipakai adalah teori korespondensi, yaitu pernyataan-pernyataan yang ada sesuai dengan kenyataan yang ada, alias didukung bukti empiris. Lah gimana caranya guys? Membuktikan sesuatu yang bersifat gaib, supranatural yang ada di agama dengan pembuktian empiris. Memangnya ada gitu? Oh, sayap Lucifer ada di museum itu. Oh, jejak kakinya Lucifer ada di museum ini. Atau mungkin bekas energinya malaikat dalam bentuk tesseract di museum. Kan nggak pernah ada. Lalu, kalaupun misalnya harus dibuktikan dengan pembuktian empiris, itu berhubungan dengan scientific. Anything yang scientific harus bisa di-testable atau bisa dites, diuji cobakan, di-reproducible atau direka ulang, dan juga falsifiable. Nah, science saja belum bisa mentestable dan falsifiable black hole. Gimana caranya? Kok begitu? Ya, gimana cara kalian mereproduksi black hole? Atau memproduksi Big Bang? Atau memproduksi mimpi? You can. Science saya nggak bisa atau nggak berani mengklaim inilah kebenaran. Nggak ada guys, scientist yang berani mengklaim ini adalah kebenaran final. Kalian malah yang ngaku-ngaku kebenaran. Lihat belakang kepala sendiri aja nggak bisa, udah ngaku-ngaku. Ini kebenaran final. Sok banget lo ya. Maka dari itu, bahkan di video sebelumnya pun gue sudah mengatakan, kepercayaan dan keyakinan tidak pernah bisa dipaksakan menjadi kebenaran. Ketika itu dipaksakan, terjadilah keonaran. Dan ketika terjadi keonaran, disitulah iblis berkeliaran. Jadi, tolong bagi kalian, jangan pakai kata kebenaran. Karena kalian tidak akan bisa membuktikannya sampai kapanpun secara saintifik. Lalu kalau misalnya teman-teman bertanya, emang anomali bisa membuktikannya? Nggak bisa. Bedanya, kami nggak maksa, you guys did. Lalu berikutnya, validasi keyakinan. Mungkin banyak dari netizen yang bertanya, gimana cara anomali yakin akan apa yang diperbuat? Bener nggak vision-nya dan seterusnya. Oke, balik lagi ke yang tadi mengenai kebenaran ya. Jadi sekarang kita sudah masuk ke ranah kepercayaan dan keyakinan. Again, gue ulang, masuk ke ranah kepercayaan dan keyakinan. Karena kalau mau bahas kebenaran, udahlah, kalian debat aja sana sama saintis. Oke? Nah, sekarang mengenai validasi keyakinan. Bagaimana sih cara anomali bekerja? Anomali itu bekerja melalui abstrak. Siapa antara Jesslyn sama Aileen yang mungkin mau bantu jelasin? Abstrak itu kalau kita bisa jelasin ya nggak bisa pakai akal sehat kita karena nggak akan mampu. Otak kita tuh sangat terbatas. Jadi kita tuh biasanya merasakan. Contohnya, kayak kalian merasakan kasih sayang. Gimana caranya kalian pikir pakai otak? Nggak akan bisa kesampaian guys sampai kapanpun. Tapi kalau kalian rasakan, itu feel beneran ada kan? Kalian merasakannya, oh kasih sayang dari ibu, ayah, bapak, adik, atau siapapun itu.
Nah, itu adalah cara kerja kami. Abstrak itu sebenarnya susah sih dilukisin sama kata-kata, guys. Jadi ketika lu dapat sesuatu melalui abstrak, lu hanya bisa rasain, nggak bisa dijelasin pakai kata-kata susah gitu. Kalaupun bisa terbatas. Itu mikir Terbatas dulu sih. terus terbatas gitu nggak sih? Iya kan, kayak gitu sih. Mari gue coba memperjelas dengan contoh. Let's say gue ada di dalam sebuah stasiun, lagi nunggu, atau gue di dalam bus lagi bersama orang-orang. Abstrak tuh dimulai dari hal yang namanya juga abstrak. Gue lagi diem, lagi gak mikir apa-apa, tahu-tahu gue merasakan tangan sakit. Tapi gue tahu, loh tangan gue gak ada yang sakit, tapi ada rasa tangan sakit. Sehingga gue bingung, ini muncul dari mana? Tangan gue gak sakit kok. Terus setelah gue telusuri, ini rasa sakit apa? Terus tiba-tiba ada rasa bahwa itu orang itu tangannya sakit. Itu yang namanya abstrak, teman-teman semuanya. Nah, hal seperti itu 99% gak akan gue bisa buktikan. Masa ya tiba-tiba gue ke orang depan yang di bus itu, Pak, tangannya sakit ya? Bukannya orang itu akan, oh gila Anda dewa. Bukan, malah dianggap penyihir, guys. Malah dianggap, bahaya nih, bahaya dengan kuasa jahat ya. Yang terjadi biasanya gitu. Nah, itu hanya salah satu contoh. Lalu lanjut ke yang lebih kompleks, yaitu masih cara anomali bekerja dengan abstrak tapi pola-pola di lapangan. Teman-teman pada nanya kayak, tahu dari mana itu arwah, tahu dari mana itu jin, tahu dari mana itu iblis. Kami sebenarnya tidak tahu awal yang mana arwah, yang mana jin, yang mana iblis. Ya guys, tetapi ada pola-pola. Misalnya ada klien, mungkin dia nggak minta tolong anomali, tapi lagi ngobrol di kafe biasa. Terus gue ngerasa kayak, bro, lu kok sering ngalamin gangguan di pagar depan ya? Misalnya gitu kan. Terus pagar depan itu warna hijau ya, misalnya seperti itu. Itu abstrak, guys. Dan kami kebetulan karena orangnya lagi ngobrol di kafe bisa nanya, nggak akan dituduh kayak, wah lu penyihir ya, lu ahli nujum, lu paranormal. Enggak, itu bisa. Nah dari situ kami kan belum tahu kan, tapi confirm ketika orangnya bilang, iya bener, ya gue di pagar depan tuh sering ngerasa kayak ngeliat sesuatu, ada yang ngeliatin gue. Nah dia confirm tuh. Tapi apakah kami anomali waktu itu sudah tahu apakah itu arwah atau jin atau belum ya? Belum. That's not how we work. Nah makin lama kan ada kasus serupa. Anggap aja orang berikutnya di kafe yang lain lalu mengatakan, gue dapat gangguan, tiba-tiba gue atau Jesslyn atau Aileen merasakan juga, bro, gangguan lu tuh di depan pintu masuk rumah ya. Lu sering ngerasa ini, ya kan? Nah di situ terjadi dua pola yang sama tuh. Polanya adalah ada gangguan, ya kan? Gangguan. Lalu signature energinya, gue confirm sama Jesslyn sama Aileen, Jesslyn, kok sama ya? Ini sama yang ganggu di pagar hijau yang tadi, yang sebelumnya, sama yang ganggu di depan pintu rumah ini sama. Nah dari situ kami analisa pola-polanya. Dari situlah kami belajar membedakan yang mana arwah, yang mana jin, yang mana iblis, dan yang mana yang lain-lain. Dan kami jujur hanya tahu, oh my god, di jagat raya yang sangat luas ini, kami hanya tahu less than 0.00001%. Yes, kami tahu ada arwah, ada jin, ada iblis, ada siluman, ada arbis, ada malaikat, dan yang lain-lain. Tapi itu mungkin belum semuanya ya. Belum. Kami pun juga, maybe, we don't know yet gitu loh. Dewa-dewi kami juga gak tahu. Tapi we do believe masih ada klasifikasi dimensional astral lain yang kami belum tahu. Begitu teman-teman. Tetapi cara kerja kami dari satu abstrak, dua dari pola-pola. Itulah cara kami bekerja. Mungkin teman-teman yang lain sekarang ada yang merinding. Bukan merinding karena takut, tapi karena anjir. Jadi cara kerjanya gitu. Ya memang begitu teman-teman cara bekerjanya. Masih seputar validasi keyakinan. Ini ada pertanyaan, kami langsung bawa aja. Ada komen dari netizen yang mengatakan seperti ini. Berhasil memanggil salah seorang dari Prince of Hell, itu kalian maksudnya kami, kalian berarti sudah otomatis mengikat perjanjian dengan mereka. Cuy, nggak begitu cuy. Kalau ada perjanjian itu, pertama harus ada understanding. Kalau harus ada understanding, harus ada communication dulu. Dan sebelum communication terjadi, harus ada interaksi. Dan sebelum ada interaksi, harus tersambung dulu koneksinya. Gue balik ya, jadi harus ada understanding, transactions, communications, komunikasi, interaksi, connected, dan tersambung, connecting. Nih gue kasih contoh. Gue calling Jesslyn. Ini masih connecting, lihat. Ya, this is connecting. Apakah ini berarti interaksi? Not yet, guys. Connecting. Ini masih connecting. Gue belum kesambung ke Jesslyn dan Jesslyn belum bisa komunikasi sama gue. Nah, sekarang kamu angkat teleponnya. Jesslyn angkat teleponnya. Ini baru connected. Ups.
ini baru connected guys. Dan kalau gue bilang, halo, halo, kalau Jesslyn nggak jawab, ini hanya sekedar connected, connecting dan connected. Apakah sudah communication? Belum. Oke, lanjut Jess. Ceritanya. Halo. Halo, Jess. Nanti kita ada klien jam 3 sore nih. Oke. Nah, ini masih oke. Belum ada setuju. Ini baru namanya komunikasi. Gua ngerti yang Jesslyn ngomong, Jesslyn ngerti yang gua ngomong. This is communications. Belum transaction, guys. Belum. Oke, Jess, kliennya jam 3 sore, kamu bisa nggak? Bisa sih, hari ini nggak ada apa-apa sih. Aileen bisa nggak? Sorry, ini ilustrasi ya. Aileen bisa nggak? Ya anggap aja kamu udah terima telepon gitu. Mana teleponnya? Oke, balik lagi ke transaksi ya. Jess, kliennya minta hari Selasa jam 3 sore. Bisa nggak? Bisa sih, lagi nggak ada apa-apa pas. Tapi Aileen nggak bisa kalau dipindah hari Rabu jam 7 malam. Aman sih, aku gabut jam segitu. Oke, deal ya. Hari Rabu jam 7 malam ya. Oke. Oke, tutup. Itu baru namanya transaksi teman-teman semuanya. Dan transaksi di dunia supranatural itu macam-macam. Kalau iblis sudah pasti menggunakan darah. Seperti yang Mongol bilang. Contoh lainnya nih dari keseharian, kalian kenal gangster. Waktu itu sempat Kak Willy ceritain tuh, kasih analogi gangster. Anggap aja kita anak-anak baik lagi ke bar. Terus kita ketemu gangster. Gangster itu dianalogikan iblis. Nah, oke, kita udah ketemu, ya mungkin ya kita menjalin komunikasi. Tanya, Yakuza kamu ngapain sih kerjaannya? Oh, aku ngejual drugs. Terus kita nanya-nanya. Terus Yakuzanya juga nanya-nanya ke kita. Itu bisa terjadi loh antara kita dengan iblis. Nah itu kita baru namanya berkomunikasi, bukan bertransaksi. Kalau bertransaksi, kita kayak nanyain, oh lu ngejual drugs? Mau dong 1 kilo drugsnya? Yes. Terus Kalau dia udah beli. deal, ketika kita berdua deal, ada barangnya, itu baru transaksi. Kalau tidak, itu tidak bisa disebut transaksi guys. Kita hanya berkomunikasi saja. Bertukar informasi mungkin. Iya. Jadi bagi netizen semuanya dan teman-teman ataupun pendukung anomali, transaksi itu tidak semudah itu. Ketika Betul. kita sebagai manusia tidak mengiyakan atau mengketok palukan atau ya pokoknya batin, there is no transactions. I mean, astral negatif itu menggoda kita all the time. Yes. Tapi apakah semuanya orang jatuh transaksi? Kan enggak. Lah nggak adil dong. Sekarang misalnya orang nggak tahu duduk persoalannya, iblis menggoda, si orangnya berasa, gila gue digoda iblis. Terus dikategorikan udah transaksi. Kan ya nggak begitu logikanya cuy. Nggak bisa. Gitu loh. Lagian ya, sebenarnya transaksi dengan iblis itu nggak mudah loh. Kita harus Nggak, tahu betul. loh lilin kesukaannya mereka apa, ritualnya kayak gimana, sigilnya seperti apa gitu loh. Itu susah guys. Dan itu pun kalau misalkan iblisnya mungkin ngelihat kita mungkin nggak 100% ingin ingin ngebuat perjanjian, mungkin belum tentu bisa datang Belum iblisnya. tentu mau. Ya kan, belum Yes. tentu mau iblisnya. Do you guys really think iblis hanya akan datang ke satu-satu manusia receh gitu ya? Yang baru ditawarin dikit udah Tuhan. What's the point? Rugi bandar istilahnya. Ini benar-benar rahasia para iblis ini. Jadi ya mereka akan mentargetkan orang yang sudah pasti tidak akan menolak mereka dan sudah pasti berpengaruh besar ke manusia. Ibaratnya iblis juga mendingan gue kerja efisien, 1 orang ini berpengaruh ke berapa? 1 juta orang kali. That's why kami gak mau sebut siapapun, tapi makanya iblis bekerja di orang-orang yang sangat amat terkenal. Kalau kayak kami gini apa? Itu gak ada gunanya kami buat para iblis gitu loh. Oke, terus sama satu hal yang perlu kita kasih tahu. Banyak yang netizen nganggep, wah ngapain Lucifernya datang ke kita, plek-ketuplek. Enggak begitu guys. Enggak. Jadi setiap dari iblis atau entitas apapun yang kita komunikasi, mereka tuh nggak datang plek-ketuplek di depan kita, nggak perlu. Jadi itu kayak kalian tuh sambungan telepon gitu loh. Ya. Komunikasinya kayak gitu dari jarak jauh, cuman bedanya kalau telepon itu kan pakai media kan. Kalau kayak itu langsung telepati. Betul. Begitu. Jadi dunia supranatural itu udah jauh lebih canggih lah. Iya. Nggak seperti yang kalian pikirkan harus pakai telepon lah, atau by WA lah, SMS, enggak. Sekali terkoneksi, bakal gampang banget komunikasi 2 arah. Actually, sekali koneksi pasti 2 arah, Lin. Iya. Tidak ada istilah 1 arah. There is no way. Betul. There is no way. Jadi itulah tadi sekalian sudah mendengarnya, kami sebut itu dengan koneksi astralnet. Itu istilah kami. Betul. Makanya jangan heran dan bingung kenapa kita ngomongnya terkoneksi. Iya. Banyak di video kita ngomongnya terkoneksi. Kalaupun yang datang biasa arwah ya, kayak misalnya Paul Walker. Tapi itu pun juga nggak semudah itu loh waktu itu Betul. kita
Makanya jangan nganggep tuh halu-haluan doang gitu loh. Kalian kan nggak tahu behind the scene-nya tuh kayak gimana kan. Betul, dan itu semua juga udah by izin Tuhan. Kita juga minta izin ke higher being kita. Bagi yang nggak tahu apa itu higher being, bisa nonton di video ini. Lanjut ke poin berikutnya, validasi kebenaran. Oh, kebenaran. Balik lagi poin gue nggak tahu di menit keberapa tadi, bahwa kebenaran mendingan kita nggak pakai istilah kebenaran. Karena kalau dipaksakan terjadilah keonaran. Tapi kalaupun ditanya bagaimana kalian memvalidasi kebenaran, well, kami balik kepada kalian yang pada ngotot. Kalian bisa membuktikan kebenaran? Tidak bisa, ya kan? Kalian mengatakan bahwa ayo mana jinnya, mana iblisnya, mana ini. Sekarang gantian gue yang nanya pada kalian yang para ngotot. Ada nggak satu pun dari para praktisi supranatural yang berhasil mendatangkan wujud supranatural plug ketuplek in front of camera, direkam high definition, pakai audio, dan bisa di-testable, reproducible, dan dianggap scientific? Ada? Kalau ada gue mau tahu dong. Karena cara bekerjanya nggak seperti itu. Yes, memang ada beberapa orang yang melihat iblis plak-plak di tengah stasiun sekalipun, tapi hanya dia yang melihatnya. Orang lain nggak melihat, guys. Betul. Itu yang terjadi sama orang-orang lain yang making a pact, transaction dengan iblis. Dengan kami sekalipun, kami kadang melihat, itu apa itu? Orang lain nggak melihat. Dikira halu, ya wajar, memang itu yang terjadi. Terus gue balikin lagi kepada kalian. Kalian mengatakan bahwa iblis menyamar jadi malaikat terang. Iya, oke, ada di teks kitab suci. Sekarang gue balikin. Kalian tahu dari mana kalau kalian doa terhadap Tuhan, itu suara Tuhan? Hah? Tahu dari mana? Boleh dong kami mengatakan, jangan-jangan itu justru iblis. Lu yang dengar suara iblis. Giliran kami malah dijudge bahwa itu suara Tuhan. Padahal lu sendiri gak bisa bedain suara Tuhan sama suara iblis. Gimana coba? Hati-hati loh guys, iblis juga bisa nyamar jadi cahaya terang ya. Exactly. Ya, Betul. Exactly. Dan Kan- biasanya, ya bukannya mau sombong, tapi kita, orang yang punya kemampuan, itu sometimes bisa membedakan. Kayak ada alarm yang nyala. Ya, Itu udah, defense mechanism. iya betul. Dan ditambah lagi kalaupun misalnya kita terjadi apa-apa, misalnya iblisnya itu, wah kayaknya dia mau ngebohongin kita nih, mau manipulasi. Itu either dari HB atau enggak abstrak dari alam langsung datang. Secepat itu. Yap. Dan itu gue yakin bagi seluruh manusia di dunia ini yang benar-benar hatinya mengabdikan diri pada Tuhan dan kepada spiritualitas dan konstruktif umat manusia, self defense dan defense mechanism itu ada. Pasti. Bukan cuma kami bertiga yang punya, kalian semua 7 miliar manusia bumi mempunyainya. Tetapi suara Tuhan macam apa yang mengatakan kepercayaan lu lah yang paling benar, yang lain salah? Itu suara iblis, guys. Come on. Betul. Lalu masih poin berikutnya, yaitu poin terakhir di bagian pendahuluan ini, bawa-bawa agama. Kami dituduh bawa-bawa agama, lalu banyak netizen yang melabel kami sesat. Oke, respon kami mengenai hal itu. Manusia hanya bisa bertanya dari apa yang diketahuinya. Sebagai contoh, kami tidak pernah mengatakan kami Kristen. Kami mengatakan latar belakang kami, antara lain gua dan Jesslyn Kristen. Nah, Aileen mixed, ada Kristen, ada Buddhis. Tapi kami tidak terang-terang mengatakan bahwa kami Kristen. No, kami bukan ateis, kami bukan Kristen, kami bukan Buddhis, kami bukan Hindu. Kami anomali. Mengenai bahwa manusia hanya bisa bertanya dari apa yang diketahuinya, sekarang seperti ini teman-teman semuanya. Karena gue dulu ngambil kuliah musik, ada instrumen gesek yang kalau orang nggak belajar musik atau nggak tahu, selalu ngomongnya biola. Bener kan? Pernah dengar kan teman-teman kan? Nah, tapi kalau istilah resminya dari American Terminology, itu ada violin, viola, cello, double bass. Nah, violin itu yang paling kecil, viola yang sedikit lebih besar, cello itu yang udah besar tapi masih bisa duduk, double bass sudah pasti harus berduduk gede banget. Nah, orang yang nggak tahu bilangnya apa? Oh, itu instrumen apa sih? Biola, biola lebih besar, biola gedean dikit, biola yang gede banget. Ya nggak? Kenapa dia menanya gitu? Ya karena dia nggak tahu. Kalau dia tahu, jadi nggak pertanyaan dong. Misalnya orang itu bertanya, itu apa sih yang violin gedean dikit? Itu loh yang viola namanya. Lalu udah tahu namanya, kalau nanya kan aneh. Nah, sekarang kami hanya tahu dari pemahaman kami yang latar belakang. Kami mengetahui terminologi-terminologi Kristen. Of course kalau kami mungkin di agama lain, kami bilangnya lain. Contoh, kami nggak tahu istilah korin, itu dalam istilah muslim. Kami nggak tahu istilah kodam. Kalau kami mungkin muslim, kami nanyanya itu mungkin apakah itu kodam, apakah itu korin. Atau kalau kami Taoism, kami mungkin nanya apakah itu Shen ya yang disebut mengenai HB ya. Atau kalau misalnya kami aliran kejawen, mungkin kami nanya apa itu yang disebut kakang kawah.
Itu aja sudah beda teman-teman semuanya. Balik lagi ke yang poin kebenaran tadi. Lalu, kami dikatakan ateis. Oi, kalian tahu gak sih arti ateis itu apa? Arti ateis adalah tidak mengakui dan tidak percaya adanya Tuhan. Kapan di video kami mengatakan kami tidak percaya Tuhan? In fact, di setiap kasus kami selalu mengandalkan Tuhan. Mother father emang kalian tuh. Lalu mengenai kesesatan. Guys, sesat. Kita sesat guys. Lin, Jess, kita dibilang sesat. Alright. Ya udahlah, suka-suka mereka. Aliran kami apa? Izin usaha ibadah kami kagak ada. Jemaatnya nggak ada. Tempat ibadah nggak ada. Ritual kagak ada. Apa coba kami aliran apa? Terus kita juga nggak pernah ngasih kayak gini, sembah kami, Yep. sembah kami, gitu kan, kita nggak pernah kayak gitu. We never told you untuk sembah kami. And we never told you to believe whatever we said. Itu, ya urusan, again, kepercayaan dan keyakinan, urus diri lu masing-masing lah. Jangan mengklaim kayak kita yang kebenaran salah lu. Sendiri tadi balik lagi ke refer ke poin kebenaran, suruh buktiin juga kagak bisa. Nah, kalau di tahun 2021 ini, ada yang mengatakan bumi datar, itu sesat baru. Karena apa? Karena teori kebenaran korespondensi tadi teman-teman semuanya, bahwa bumi datar versus bumi bulat bisa dibuktikan secara scientific, reproducible, testable, bisa diamati dan bisa diukur. Oke? Itu baru sesat. Nah, itu tadi bagian pendahuluan. Sekarang kita ke main course, yaitu respon kami mengenai video yang surga dan neraka dulu. Ini ada yang nanya bahwa, ini kami compile ya, kami rangkum. Semua yang isinya di luar Alkitab adalah kebohongan. Cuy, lu menista orang lain dan seluruh sejarah manusia, cuy. Gua nggak bilang Alkitab adalah kebohongan ya, tidak. Tapi ketika ada orang udah berani mengklaim satu buku yang disebut Alkitab adalah kebenaran final, di luar itu kebohongan, wah, luar biasa. Itu lu sudah menista manusia pada umumnya. Kalian lupa ada Al-Quran, ada Tripitaka, ada apa lagi? Weda, Iya. Kalian lupa gitu dengan kepercayaan orang lain. Please lah, ayolah kita coba saling menghargai aja sih gitu loh, setiap manusia. ada netizen yang mengatakan reinkarnasi tidak ada di dalam agama Kristen. Siapa yang mau jawab? Ya. Mungkin di agama Kristen gak ada, tapi kan di agama Buddha ada. Iya, Hindu juga ada. Hindu juga ada. Dan kami kan sudah mengatakannya ya, hanya latar belakang kami yang Kristen. Kami membahas informasi-informasi yang ada itu berdasarkan dari sisi spiritual dan supranatural. Yang kami lihat memang ada reinkarnasi. Yap. Betul. Jadi teman-teman semuanya balik lagi ke poin pendahuluan tadi mengenai manusia hanya bisa bertanya dari apa yang diketahui sebelumnya. Of course kalau orang Buddha mungkin tidak akan bertanya reinkarnasi karena mereka memang sudah mempelajari hal itu dari kecil. Dan mereka sangat amat mempercayai sih. Ya, Hukum kami dalam karma itu mereka juga percaya. ya, kami bukan dalam posisi yang percaya atau tidak percaya. Kami itu sebenarnya researcher supernatural. Apapun info baru kami telaah, kami cerna gitu loh. Karena ketika kami baca-baca dahulu dan memaksakan dengan yang ini yang benar, yang itu yang benar, berhenti guys untuk kemungkinan pemahaman baru. Dan ketika berhenti untuk kemungkinan pemahaman baru, ya terjadilah fanatisme. Bagi yang percaya reinkarnasi itu ada, ya sudah. Kalau tidak percaya, ya sudah. Tapi tolong hargai satu sama lain. Ini yang pengen aku tekenin banget. Karena banyak dari komen-komen itu seakan tidak menghargai orang lain. Dan ini cukup menyedihkan sih menurutku. Ya, Sesama human, tapi kok kalian mengatakan diri kalian percaya Tuhan, terus kalian Kristen, tapi kenapa bahkan hal yang tersimpel untuk menghargai orang lain saja tidak bisa kalian lakukan? ini gue mau cerita. Silahkan kalau dikatakan halu. Karena gini loh. Kalau Kak Anomali mengatakan kami pernah berkoneksi, remember yang tadi koneksi astralnet tuh yang ada 4 tuh, connected, interaction. Kami pernah berkomunikasi dengan Yesus. Silakan dah dicaci maki dah, kami dah boleh dah. Yesus mengatakan seperti ini pada kami. Mereka, umat-umat di dunia sangat mencintaiku. Dan mereka menyembahku dengan penuh hati tulus. Tidak ada yang jahat. Mereka bisa menghargai yang tidak terlihat, namun bahkan tidak bisa menghargai yang terlihat. Itu kata Yesus langsung. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Berikutnya, netizen ada yang nanya, kok gampang ya Hades datang? Dia nggak datang sih guys. Seperti yang tadi aku bilang, connecting kayak telepon dari jarak jauh.
Mungkin ini sama seperti pertanyaan nanti episode Lucifer, which is nggak tahu di menit keberapa setelah ini. Gimana caranya Lucifer bisa komunikasi sama kalian? Gimana caranya Hades bisa? Nanti gue jawab, sabar. Kita lanjut dulu. Masih seputar yang episode surga dan neraka. Ada yang bilang begini netizen, bahwasanya jika Roh Kudus dan Firman Tuhan adalah satu-satunya kebenaran. Cuy, ini nggak adil dong bagi orang yang bukan agama Kristen atau bagi yang nggak ngerti, bukan nggak percaya, yang nggak ngerti Roh Kudus dan yang nggak pernah tahu Yesus. Nggak adil dong. Berarti semua yang hidup sebelum zaman Yesus kemana semua itu? Ke neraka, ke dunia gelap. You guys are unfair, man. Kasian banget gak sih? Kasian sumpah? banget kan Dan ini satu. menurutku, kenapa kalian jadi Tuhan untuk diri kalian sendiri ya? Sok menghakimi. Oh, berarti yang nggak percaya Yesus bakal masuk neraka. Actually, Sedangkan yang menentukan untuk masuk ke neraka dan surga itu adalah Tuhan sendiri, bukan kalian. Actually dengan kalimat seperti ini bahwa Roh Kudus dan Firman Tuhan adalah satu-satunya kebenaran, yang memaksakan itu secara tidak langsung mengatakan agama lain masuk neraka. Bener dong? Kalian mengatakan seperti itu loh. Kami nggak pernah bilang agama ini masuk surga ini. Enggak, kami nggak pernah bilang Tidak. begitu. Semua baik keputusan Tuhan untuk menentukan jiwa mana yang masuk surga dan masuk neraka, maupun yang reinkarnasi. Itu sudah di luar kuasa manusia sekalipun. Yes, not even spiritualis practitioner terhebat sekalipun nggak mampu Betul. memahami itu. What about orang-orang di pedalaman yang nggak pernah tahu nama Yesus, yang nggak pernah tahu istilah Roh Kudus, tetapi hati mereka murni? Gimana? Nah ini biasa nih, kalian pasti akan bilang, lu tahu dari mana hatinya murni? Ada, ampun dah kalian dah. Ini kan misalnya guys. Ya, ini misalnya. Let's say ada orang di pedalaman yang hatinya murni, dia selalu menolong orang. Contoh nih, Pak Sadiman, itu ada di Google. Gua nggak mau sebut dia agamanya apa, kepercayaan itu urusan dia. Dia adalah petani yang menanam ratusan bahkan ribuan pohon di lahan berhektar-hektar. Dia menghijaukan kembali lahan itu yang tadinya airnya sudah kering tanpa minta bayaran. Ketika diwawancara, dia hanya mengatakan, aku sebenarnya hanya ingin pekerjaanku tidak diganggu. Jangan ganggu saya, katanya. Saya tidak terlalu ingin duit atau apa. Nah, orang-orang seperti itu bagaimana? Anggap saja dia tidak tahu mengenai istilah-istilah terminologi Yesus dan yang lain-lain. Masuk ke neraka gitu. Buset deh. Dan balik lagi yang menentukan itu Tuhan, bukan kalian. Nah, sekarang respon kami mengenai video episode yang Lucifer. Pertanyaan yang paling umum. Kalian anomali tahu dari mana itu Lucifer? Oke. Again, balik ke poin pendahuluan kebenaran. Gue gak mau debat masalah yang mana yang benar, yang mana yang enggak. Tetapi begini. Dari setiap interaksi bersama manusia ataupun astral itu selalu terjadi feedback dan benturan ataupun radiasi energi. Itu yang dinamakan abstrak feedback. Ibaratnya kalau kayak sonar kapal selam tuh guys, sonar kapal selam. Dut, itu dia kan kalau ada objek dia memantulkan balik dan dari pantulan itulah kelihatan, oh ada sesuatu, ada objek. Nah, kami nggak tahu jujur Lucifer itu yang seperti apa, kami nggak tahu. Tetapi setiap kali orang ngomong Lucifer, ya kan? Itu kan mereka mengacu pada entitas yang itu lagi. Ketika orang-orang itu ditanya, siapa sih Lucifer? Ya yang itu ditanya. Yang mau tunjukin, kagak bisa gitu kan. Tapi mereka tahu ada entitas terdahulu yang dinamakan Lucifer gitu. Nah kami coba analisa gelombang energinya. Bertemulah kami dengan The Great Lucifer itu. Yep. Ya percuma kami bilang itu real atau enggak. Karena kesatu, poin kebenaran tadi di pendahuluan nggak akan bisa dibuktikan. Nggak ada museum yang menyatakan bahwa inilah sayap Lucifer, inilah jejak kaki Lucifer kayak yang di bulan tuh. Nggak ada guys. Ataulah inilah sisa radiasi energi Lucifer. There is no such a thing gitu loh. Tetapi dari abstrak kami ketika kami merunut kabel yang orang-orang maksud dengan Lucifer. Oh ternyata ini energinya. Dan kami bertiga, oh gila energinya seperti ini ya, seperti di video kami. Itu cara kami memvalidasinya. Dan kalau misalkan kalian para haters atau orang yang mungkin gak pernah nonton video kami atau cuman kayak ngeliat thumbnail Lucifer doang, oke ini gue kasih tahu sedikit hal ya. Kak Willy itu anomali energi. Jadi dia mempunyai kemampuan untuk bisa membedakan energi yang berbeda-beda dari ya tadi yang kita bilang dari iblis, arwah, jin, apalagi Arbis. ya arbis gitu kan. Itu semua kan punya
energi yang berbeda-beda sama guys. Dan iblis pun bener ya punya energi yang berbeda-beda Yes. juga. Betul. Yes. Meskipun Setiap iblis punya karakteristiknya masing-masing dan Betul. energi khas diri dia sendiri gitu. betul. Iya, nggak bisa gimana ya? Langsung aja gue ngomong itu nggak bisa dibohongin gitu loh. Betul. Misalnya teman-teman, dan sebenarnya ini gue percaya ya, baru believe semua manusia itu punya ability seperti itu. Kok tahu? Ketika kalian mungkin lagi mimpi atau sadar nggak sadar, you guys see atau melihat banyak banget entity atau makhluk hidup. Kalian belum nanya tapi kalian langsung tahu, oh ini. Dari mana kalian punya kemampuan itu? Kalau gue percaya semua 7 miliar human kayaknya dibekali dengan desain itu. Yep. Tetapi karena di 1000 tahun ke belakang ini kehidupan manusia relying heavily sangat mengandalkan di positivisme atau scientific, kemampuan itu seperti dianaktirikan sehingga hilang. Padahal ada nggak manusia yang tidak bisa merasakan emosi? Hampir nggak ada kan? Kita semua tidak perlu diajarkan caranya marah, caranya sedih. We all have been through it. Dengan indera apa kita merasakan semua itu? Itulah ya salah satu yang kalau kami bilang itu indera spesial. Oke, berikutnya masih Lucifer. Mana bisa kalian ngomong sama Lucifer? Nggak tahu Lucifer di tingkatan apa ya gitu. Justru kami nggak tahu. Tadi kan ada yang nanya kan, kenapa bisa gampang sama Hades? Karena kami nggak tahu. Begitu kami tahu, lu siapa? Lucifer. Wajir gila lu gitu loh. Seperti ini guys. Kalau kalian punya kenalan jenderal bintang 5 gitu ya. Lebih enak mana ngomongnya? Dia pakai seragam dengan pengikut-pengikutnya atau followers lagi penjaga-penjaganya, atau kita sama-sama nggak kenal, sama-sama nggak tahu, terus kenalan namanya siapa Pak? Itulah yang terjadi dengan kami. Kami nggak tahu ketika connected dan interacting communications, kami tanya-tanya dulu. Gini, begitu dia menyebutkan namanya, aku Lucifer, kami langsung terhenyak dari itu. Gila. Ya silakan lihat lagi video kami bahwa bagaimana impresi energi beliau, bagaimana powernya, dan udah kalian lihat sendiri deh itu. Itu undescribable. Balik lagi jadi lalu di tingkatan apa? Wah, we don't know. Nggak tahu. Kami nggak nggak nanya juga, males. Karena misalnya nih beliau menjelaskan di tingkatan ini. Kami mana tahu itu apa Kita nggak artinya, ngerti sih. coy. Karena Gitu kita loh. belum mati juga nggak sih? Ya nggak sih? Iya, itu Iya. kami belum mati. One thing we know adalah di antara, ya kami nggak bermaksud mendiskreditkan malaikat atau iblis lainnya, tapi di antara beberapa malaikat lain dan iblis lain, ini beda sendiri sih, beda. Beda. Gua nggak mau bilang apakah dia yang terkuat atau gua nggak mau. Pokoknya look beda sendiri levelnya. Itu yang bisa kami katakan. Dan besides ya, emang kalau kalian para netizen tahu Lucifer di tingkatan ini, faedahnya apa gitu loh buat hidup kalian? Iya. Apakah kalian akan langsung tiba-tiba menyembahnya? Enggak, ya kan? Terus tetap akan terus menyembah Tuhan. Tapi yang berkomunikasi dicaci-caci, maunya apa sih gitu loh? Ini poin berikutnya dari gue sendiri ya. Ya terserah kalian mau ngatain kita sesat lah atau si Luke itu bohong. Tapi ada sih satu poin yang menurut aku tuh sebenarnya dia nggak salah ngomong. Dia Nope. sempat bilang Bapak sedih melihat manusia. Kalau nggak salah itu ya. Ya, Manusia menyakiti hati Bapak. Bahkan manusia saja sudah saling menjatuhkan satu sama lainnya. Lihat saja di kolom komentar kita. Komen kalian aja seperti apa. Itu nyakitin atau enggak. Kalian bahkan nggak pernah mikir kan, itu nyakitin kita atau enggak. Nyakitin hati Bapak atau enggak. Kalian bahkan nggak kenal Lucifer. Tapi kalian seenaknya ngomong seperti itu. Ya itu kan menurut aku ya urusan Bapak dengan Lucifer. Kita kan hanya menyampaikan pesan apa yang ingin dia sampaikan saja kan. Bukan pengikut loh guys, bukan pengikut. Bukan pengikut. Kita Kita dari hanya awal udah menyampaikan bilang. pesan. Dan kenapa akhirnya kita tetap publish episode Lucifer? Karena kita itu tujuannya intinya ingin menyampaikan kalau manusia itu tidak seharusnya seperti ini loh. Tidak Yes. seharusnya saling menjatuhkan satu sama lain. Ayo dong, dengarkan kata-kata positif. Jangan cuma ngejudge yang bagian negatifnya. Gak akan bertumbuh kita guys kalau kalian seperti itu terus sebagai manusia. dan di video itu Luke mengatakan pada kami bahwa, dan ini sebenarnya memang betul, ujung-ujungnya semua perbuatan yang sangat destruktif di bumi ini adalah by our hands, tangan kita sebagai manusia. Mana ada pernah semua perbuatan itu dari iblis? Gak ada guys. Iblis itu hanya memprovokasi. Hmm. Kayak Yup. contohnya, ini contoh. Aku sebagai iblisnya,
Kak Willy sebagai manusia ya. Oke. Kalian tahu makanan junk food itu nggak sehat. Terus aku bilang, ya Kak, makan aja junk food. Makan aja, itu enak. Tapi kan aku nggak pernah ngambilin junk foodnya itu dimasukin ke mulutnya Kak Willy. Betul? That's it. Iya. Tetap yang ngambil makanan itu dan memasukkannya ke mulut adalah Kak Willy. My own hand. Iya, aku hanya memprovokasi. Tapi kalau Kak Willy-nya kuat, Kak Willy nggak akan makan itu junk food. Sampai kapanpun kita provokasin, sampai kapanpun aku provokasin, nggak akan bakal makan. Ya itu harus dari kesadaran dari diri kita sendiri. Dan satu hal, ya sebenarnya bukan hanya Lucifer saja sih yang mengatakan hal ini kepada kami ya. Malaikat di luar sana yang kami nggak kenal, ataupun iblis manapun, selalu ngomong hal yang sama. Manusia selalu menghancurkan satu sama lain. Kalian nggak tahu dark side manusia itu seperti apa. Kalau misalnya para iblis bisa langsung interfere, manusia udah pada mati nggak jelas, men. Lo di tengah jalan, tiba-tiba gelepak pada mati semua manusia kayak di film-film Hollywood. Kan nggak gitu kejadiannya. Even para iblis pun mengatakan ada batas tertentu yang kami nggak bisa langgar. Karena kalau kami langgar, kami pun auto musnah. Ibaratnya sistem Tuhan nggak sekampungan itu gitu loh. Betul. Istilahnya. Dan Tuhan pasti akan turun tangan sih. Yep. Dan Nggak banyak mungkin. sekali Tuhan turun tangan. Ya well, kalau dari beberapa kenalan kami, sebenarnya di zaman dahulu pertempuran antara malaikat dan iblis itu lebih hardcore katanya. Di makin sekarang ini karena manusia fokusnya kepada sains itu lebih becoming less and less, artinya lebih mulai jarang karena ujung-ujungnya semua hal destruktif manusia lagi yang membuat. Perusakan alam lah, saling menghancurkan satu sama lain, saling membunuh, iri hati, dengki, dan yang lain-lain. Dan salah satu contohnya adalah dengan kalian head comments di lapak, nggak harus lapak kita aja gitu loh, di YouTube Dimanapun orang itu. lain, dimanapun itu, di Instagram, mau Facebook, mau apapun, media sosial apapun, dengan kalian head comments menggunakan jari kalian, itu aja kalian tuh udah menghancurkan Sesama kalian. ya sesama manusia gitu loh. Yap. Seperti wejangan yang gue bilang tadi oleh Yesus bahwa kalian bisa menghargai yang tak terlihat namun tidak bisa menghargai yang terlihat. Itu sebenarnya message-nya dalam banget guys. Lalu ada berikutnya nih guys. Dasar sesat. Mana ada Lucifer berdebat dengan Bapa soal kenapa manusia berbuat dosa diampuni sedangkan para malaikat sekali salah langsung dihukum. Adam dan Hawa hanya sekali berdosa langsung dihukum. Kena tipu Lucifer kalian. Waduh, si ular tua diajak komunikasi aneh nih manusia-manusia. First of all, yang ngomong gini, kalian mengatakan Lucifer ular tua. Padahal menurut episode Mongol dan menurut teks sejarah lain, ular tua bukanlah Lucifer. Itu saja sudah tidak sesuai dengan teori kebenaran koherensi. Lalu mengenai Lucifer berdebat dengan Bapa. Bisa jadi guys. Siapa yang bilang gak bisa? Sekarang kita yang manusia, gua berdebat dengan orang tua gua. Does it mean I hate them? No, I don't. Tapi gue gak setuju dengan salah satu cara bokap gue atau nyokap gue. Saking gak setujunya, saking sebelnya, gue minggat misalnya. Kalau ditanya, lu sayang gak sama bonyok? Gue sayang. Bisa terjadi gak? Bisa kan? Kenapa mikir satu arah gitu loh? Lalu ada yang bilang, Langsung para aja. malaikat sekali salah itu dihukum. Ya mereka berkeliaran sih guys, gak dihukum sih yang kami lihat ya. Mereka memprovokasi manusia. Itu sudah by izin Tuhan juga. Karena balik lagi seperti yang kami bilang, ya sudahlah itu urusan Bapa dengan para malaikat-malaikat itu. Mau malaikat itu pergi atau didepak, ya sudahlah itu urusan mereka lah ya. Kita nggak tahu. Kebenarannya ya sulit untuk mencari kebenaran itu. Hanya Tuhan dan malaikat yang bersangkutan gak sih yang tahu Ya, sebenarnya. betul. Right, dan jangan bandingkan manusia dengan malaikat. Secara akses jagat raya saja sudah tidak mungkin. Manusia melihat ke belakang kepalanya aja nggak bisa. Sedangkan malaikat, sorry ya ini terserah kalian mau percaya atau enggak, bisa mengkontrol putaran planet, perputaran bintang, bahkan dia yang mengatur alam. Itulah tugas malaikat. Dan ini nggak ada di beberapa kitab suci, ini nggak ada. Kami pernah kenal satu, nanti kami cerita lebih detail di video yang lain. Intinya dia fallen angels. Fallen angels itu mengatakan Bapak kejam sekali. Kenapa kejam? Karena dia sebenarnya melakukan kesalahan. Kami nggak tanya kesalahannya apa. Dia dihukumnya langsung jepret ditaruh di bumi. Dia nggak bisa balik lagi ke heaven. Betul. Itu sekarang lebih ke gimana? Manusia yang berbuat dosa nggak langsung ada suara dari langit. Kamu berdosa sini masuk. Nggak pernah ada kan kejadian gitu, ya nggak? Kalian berbuat yang destruktif gitu, emangnya langsung ada cahaya dari langit instan gitu saat itu langsung ngambil jiwa kalian? Kan nggak ada.
pasti dibiarin dulu. Itu adanya di sinetron-sinetron. Itu ada di sinetron-sinetron atau anime. Sedangkan malaikat instan salah, jebret langsung either dibuang atau kami nggak tahu jenisnya. Hukumannya apa aja? Yang kami tahu ada satu waktu itu dia benar-benar dibuang. Dan kesalahannya bukan karena debat bapak, bukan. Bukan. Kayaknya kesalahannya tuh Memang simply melakukan Simply- kesalahan dalam tugasnya. huge mistake kayaknya. Kesalahannya Iya. tuh benar-benar besar sehingga lalai gitu loh. Kenapa dihukumnya sampai segitu? Guys, imagine about it. Misalnya ada malaikat yang bertugas menjaga perputaran bumi dengan stabil. Lo berhenti 1 hari aja atau 3 detik kan udah ngaco semua sistem gitu loh. Nah malaikat itu di level itu, menurut dari pengalaman kami ya, wawancara kami, malaikat bekerja di level yang sangat amat krusial. Nggak ada istilah toleransi itu nggak bisa. Imagine kayak misalnya Tuhan berkata, saya lagi males nih, itu udah lu nggak apa-apa berhenti kerja. Manusia itu dibiarin nggak bernafas dulu selama 1 menit aja gitu. Coba sih kalau nggak biru muka kalian gitu. Oksigennya diambil dulu gitu Ya. ya. Nah itu Kira-kira yang baru begitu. jatuh dan dihukum. Tapi kalau yang kasusnya Luke itu agak beda sih. Kasusnya Luke, silahkan teman-teman nonton kembali video kami yang berjudul The Great Lucifer. Balik lagi terserah ke kepercayaan kalian ya. Kami tidak memaksakan. Kalau percaya ya sudah, kalau tidak ya sudah. Sama ada beberapa komen yang bilang katanya ini tuh mirip sama Testament of Lucifer. Dan bahkan kita dianggap plagiat Testament of Lucifer. Padahal sebelum kita baca komentar aja kita kagak tahu Testament of Lucifer itu apa coba. Kita baru tahu itu ternyata eksis loh. Iya, Iya, kita baru tahu kita baru itu eksis. Sumpah demi Sampai Tuhan. detik ini aja kita nggak tahu cover bukunya kayak apa. Nggak tahu penulisnya Kata pertama di buku itu apa kita nggak tahu. Halamannya berapa? Nggak tahu. Kita nggak tahu. Ya tapi kalau Sumpah kita nggak ya namanya netizen ya, kalian kalau udah mau berprejudis atau berprasangka ya silahkan lah. Tapi kami mengatakannya bahwa kami tidak tahu menahu gitu. Udah itu aja deh daripada debat. Balik lagi jangan menghakimi. Kalian tidak tahu apa-apa. Kami anomali, tidak pernah melihat dari buku. Semua yang kami bicarakan di sini, semua yang kami bicarakan di video-video kami, itu semua berdasarkan dari pengalaman kami. Bukan dari buku manapun, guys. Kalau kita ngelihat buku jadi bias nggak sih? Iya nggak sih, guys? Jadi bias. Iya Dan kan? aku sih not a fan of baca buku, apalagi kitab-kitab kayak begitu ya. Mendingan Netflix kan nggak sih? Daripada baca buku ya nggak sih kan? Kalian mendingan Netflix kan gitu, nonton Squid Game gitu misalnya. Enggak, gue ngedit. Gue tim ngedit. Nah ini nih, the moment kami ngomong gini, gue nangkep ini adalah gelombang-gelombang pikiran netizen yang ini namanya abstrak nih. Pasti kalian akan mengatakan, beberapa ya, bukan semua. Pasti ada aja yang mengatakan seperti ini. Justru karena anomali nggak pernah baca teks kitab suci, makanya lu ditipu setan. Nah pasti ada yang jawab gitu. Udahlah daripada debat, kita lanjut langsung ke berikutnya deh. Yaitu ada yang bilang, anomali penyembah dan pengikut Lucifer. Emangnya satanik ada yang ngakuin kita? Hah? Kan enggak. Ampun deh. Coba barangkali di antara kalian ada gitu yang satanik gitu ya. Emang kalian kenal muka kita gitu? Hah? Emang kalian kenal muka kita? Kita pernah gitu punya kartu member gitu? Pernah gitu coba di mana di dompet ada nggak kartu member gitu? Logonya Susah-susah satanik ada. gitu. Ada nggak? Gak ada, I don't have one. Yaudah, kalau kalian nggak percaya doain kita tuh. Doa lepas kutuk gitu, apapun Iya. namanya lah, doa pelepasan atau doa lepas kuasa jahat, silakan. Ya coba. Aku mau aja sih. Ya aku juga mau. Kita coba lihat apakah kita benar-benar kayak gitu atau kita stay. The bottom line is, kalau kami penyembah dan pengikut Lucifer, kalian cari background check kami dari apapun itu, ke teknologi udah canggih sekarang. Ada nggak doa-doa mengenai Lucifer? Teksnya, bahasanya, siapa tahu bahasanya keren. Gue juga pengen sih bisa ngarang yang keren-keren bahasa malaikat. Gue nggak bisa cuy masalahnya. Terus ritual-ritualnya, sekte-sektenya, ngumpulnya di mana, jam berapa, orang-orangnya membernya, kami nggak tahu guys gitu loh. Kalau kami tahu kita nggak akan undang Mongol datang dan nanyain dia. Iya, bener, udah ketakutan gak sih? Kan dia kan bekas lepas dari satanik ya gitu ya. Terus udah Iya. gitu ngelihat muka-muka kita gitu harusnya kenal gak sih? Iya kan? Harusnya kenal. Harusnya kenal dong kan sesama anggota satanik ya kan? Gimana sih? Jadi bagi kalian yang dengan bold statement mengatakan kalian penyembah dan pengikut, maksudnya kami, anomali penyembah dan pengikut Lucifer, you guys secara tidak langsung sudah memfitnah kami. Terus ada yang nyinyir juga bilang, hah? Kalian mengasihi Lucifer? Jangan merasa tertipu dong. Kalian merasa kasihan sama Lucifer? Kagak, kami kagak kasihan, biasa aja. Dan mengasihi itu kan konteksnya universal ya menurutku. Divine love. Kalian bisa menyayangi tumbuhan, binatang, ya semua ciptaan Tuhan. Termasuk mikroorganisme. Betul, jadi
Ya kalau kami mengasihi iblis, Tunggu. Tapi bukan berarti gue sayang COVID. Itu bego ya, sorry. Oke, lanjut Lin. ya memang kami mengasihi iblis. Gimana pun juga iblis itu kan ciptaan Tuhan. Ya terserah kalian mau ngomong ya itu malaikat jatuh yang jadi iblis, terserah kalian. Atau iblis itu kan sesat dan lain sebagainya. Tapi di setiap kasus yang kami tangani, bahkan Tuhan aja mengasihi iblis. Tanpa kalian sadari. Nanti di video kami yang berikutnya, kami belum bilang judulnya apa, itu lebih kontroversial lagi. Karena tanpa bermaksud menyombongkan diri, we guarantee hampir nggak pernah didengar di kisah manapun. Stay tune. Kalau emang misalnya Tuhan nggak mengasihi iblis, harusnya dimusnahkan saja langsung. Untuk apa iblis berkeliaran? Iya, gak akan ada lagi tuh yang head comments tuh ya kayak kalian tuh jarinya pada gatel tuh pada ngata-ngatain kita, ngata-ngatain orang-orang di luar sana gitu, influencer di luar sana gitu. Yang udah bumi apa ya sama dengan heaven gitu kan udah gak ada iblis, nggak ada yang jahat-jahat lagi, semua free semuanya gitu. Betul, kalau Iya. emang Tuhan gak sayang, ya ngapain diciptain? Musnahin aja langsung. Iya, musnahin aja gitu, nggak akan ada iblis lagi, kuasa kegelapan hilang semua. Apakah menurut kalian Tuhan yang Maha Kuasa yang melampaui seluruh jagat raya dan merupakan sumber dari segala ciptaan, ketika Lucifer, kami mengatakannya memisahkan diri, tidak tahu di mana Lucifer berada, ya kan nggak mungkin. Gak mungkin. Oh, satu lagi sebelum itu, ada yang mengatakan bahwa Lucifer ingin menyaingi Bapa. Cuy, gimana caranya creations melampaui creator? Itu gimana caranya? Itu semua para malaikat dan iblis pun mengatakan hal yang sama. Gimana caranya kami melampaui pencipta kami gitu loh, gimana? Berikutnya, ini ada yang bilang, wajar saja kalian anomali suka berkomunikasi dengan alam gaib kuasa gelap. Kami pun sekalipun mata batin tidak terbuka tapi tahu yang benar. Kembali ke jalan yang benar sebelum terlambat. Jangan lama-lama kesempatan cuma di dunia ini. Jangan menyebut Bapa kepada yang Maha Kuasa kalau tidak mengerti kehendaknya. Jangan sampai Bapa yang kalian maksudkan adalah Raja Setan. Loh, lu matanya nggak kebuka terus lu tau yang mana yang bener yang mana yang enggak, gimana sih? Lu yang bilang loh, kami pun sekalipun mata batin tidak terbuka tapi tahu yang benar. Gimana caranya? Terus yang gue bingung ya guys, dia bilang kalau tidak mengerti kehendak Tuhan. Emang lu ngerti kehendak Iya. Tuhan tuh apa? Iya, Ngerti kami aja kehendak nggak ngerti Bapa. loh. Kami nggak ngerti loh. Kami nggak ngerti. Kami otak lu berarti lebih canggih daripada kita, men. Iya, actually bahkan lu melampaui Tuhan. Iya bener dong Buset. Kami nggak ngerti loh. Kami tiap kali bertugas di lapangan, niat kami hanyalah menolong orang dengan izin Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan. Apakah Tuhan berkehendak dia bisa ditolong atau enggak? Kami nggak tahu. Itu kami serahkan pada Tuhan. Nah ini lu ngomong tidak mengerti kehendaknya. Wah gila. Ya, Jangan menyebut Bapa kepada yang Maha Kuasa kalau tidak mengerti kehendaknya. Emang kehendak Tuhan kayak gimana sih? iya. Jadi gua tanya balik kalau yang nulis ini. Kehendak Tuhan gimana sih? Even kalian aja nggak tahu yang kalian jalani ini kehendak Tuhan atau bukan. Iya, kadang-kadang kalian suka bertanya-tanya kan kalian, aduh aku tuh ngelakuin hal yang bener gak sih gitu, aku tuh ngambil pet ini tuh udah bener apa belum? Ini kehendak Tuhan atau bukan? Ya, Ya. terus masih mau bilang orang yang nulis ini kalau dia ngerti 100% kehendak Tuhan. Kalau ngerti, boleh tulis di kolom komentar. Iya. Kita juga pengen tahu sih. Actually bagi lo yang nulis ini nih, kalau andai kata lo ngerti kehendak Tuhan, men lo udah jadi orang nomor 1 di dunia. Karena semua orang akan nanya lo, kayak misalnya kayak gue kawin sama dia cocok nggak, ya kan? Punya anak ini dikasih makan apa, cocok? Bisnis ini cocok nggak? Sabar aja lo didatengin 1000-an orang lo. Let's see if you can handle it. Oke, segmen terakhir yaitu respon kami terhadap video episode kami kolaborasi bersama Mongol. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih atas support teman-teman semua karena itu mencapai 50.000 views dalam waktu kurang dalam seminggu. Kami juga nggak nyangka bisa seperti itu. Nah lalu ada pertanyaan dari netizen. Kenapa dipotong-potong? Siapa yang mau jawab? Karena ada part yang dari Mongol sendiri memang minta jangan diupload. Yes. Ya, itu kebijakan dari Kak Mongolnya dan kami hanya mengikuti. Ya. Terus yang kedua, kenapa bisa kepotong-potong? Ya, kami YouTuber awal guys, kameranya nggak secanggih itu, jadi setiap 30 menit atau berapa menit kita harus ganti reel. Betul. Itu alasannya. Jadi sorry banget guys kalau kalian ada banyak yang kecewa kenapa kepotong-potong. Ya itu alasannya dua, karena dari pihak Kak Mongolnya sendiri mau ada beberapa bagian dihapus. Yang kedua itu memang karena reelnya. Yes. Kita harus ganti reel. Jadi bukan karena apa ya guys. Oke lanjut. Masih dari episode Mongol. Coba Belial dengan Asmodeus lagi dong. Kan kata Bang Mongol Asmodeus yang memprovokasi Lucifer buat berontak. Sedangkan Belial dia disebut King of Power. Wah anjir enak di lu gak enak di gua.
di video break di yang sebelumnya kan lu nggak tahu gue di apa ya didatengin yang Beelzebub. Kan lu kagak tahu. Gitu. Emang lu pikir iblis mainan apa dipanggil oi gitu cuma buat pembuktian? Ah lu gila lu. Ya, ini yang ngomong ini nyantai sih, tapi gini loh. Nanti kalau kami panggil nggak berhasil, dibilang anomali nggak mampu. Tapi kalau berhasil dibilang buktiin kalian halu, ya kan? Dipikirnya halu-haluan lagi. Nanti kalaupun berhasil ya, terus kami panggil sini, lu kan yang mau manggil sini nih, udah ada nih energinya di sini. Takut kabur. Kenapa harus sama kami? Lu aja sendiri pasang lilin dan sigil cari di Google ada banyak kan. Tapi niatin hati dulu, karena kalau enggak juga nggak mau datang iblisnya malu gitu loh. Apalagi receh gitu kan. Nggak usah pakai orang seperti kami. Mau manggil iblis mah nggak perlu orang pintar, indigo, nggak perlu. Niat aja, udah jangan dilakukan. Tapi that's it. Nggak perlu pakai dukun, nggak perlu men. Karena jin dan iblis itu beda level. Iblis memang agenda besarnya untuk kehancuran, sedangkan jin sifatnya adalah kontrak. Itu yang kami temui. Hampir 99% yang mencari jin adalah manusia duluan. Tetapi kalau iblis, mereka proaktif teman-teman semuanya. Mereka nggak pandang bulu mau orangnya kaya, miskin, kuat, lemah, terkenal, tidak terkenal, suku, ras, agama, saleh nggak saleh. Semua dihajar, dipukul rata oleh para iblis. Itu yang mesti teman-teman tahu semuanya. Lanjut. Kenapa dari semua pembahasan Bang Mongol maupun Anomali Team tidak ada kalimat tentang peranan Archangel? Archangel semuanya peran all about Dark Angel. Bahkan spesifik sampai ke wujud dan powernya. Kemana Archangel kayak Gabriel, Michael, and the gang? Kalau ketemunya itu masa kita mau maksain sih? Iya gak sih? Dan ini kan karena Kak Mongol pernah masuk satanik, dia lebih ahlinya, kalau menurut aku sih emang ahlinya di situ, makanya dia memberikan penjelasan lebih ke arah yang dark, bukan yang positif. Kalau misalnya dia ketemu yang positif, I think dia bakal cerita. Dan sebenarnya Mongol udah cerita di channel-channel yang lain ketika dia hampir dilahap lagi tuh oleh siapa waktu itu nama Lord of Hell-nya? Apollyon atau Abaddon, gue lupa. Silakan nonton video kami sebelumnya. Itu ada sosok cahaya. Nah itu kan sosok cahaya. Masa kalian lupa itu ada sosok cahaya? Itu ada. Nah kalau ditanya kemana pembahasan Archangel, Gabriel, Michael? Ya guys, karena Mongol bintang tamunya, kalau memang cara yang dia pakai adalah begini, begitu kan kami nggak bisa memaksakan cara kami. Sedangkan kalau kalian nanya pada Anomali, yes, kami pernah berhubungan dengan beberapa Archangel itu. Actually mereka beberapa kali membantu kami. Namun karena ceritanya terlalu kontroversial, we keep it for ourselves. Lanjut. Ditunggu Museum Fatahillah, coba ajak Mongol juga untuk menemani. Terus ada yang jawab di bawahnya, nantangin namanya. Udah jelas itu tempat satanik yang ada mereka berurusan sama bos-bos Dark Angel. Terus itu sama aja namanya nantangin. Bukan takut apa gimana, tapi ngapain main ke ranah mereka. Mending fokus ke ranah Tuhan. Nah ini loh bagi netizen yang sering salah kaprah. Memang orang seperti kami nih ya, ini pertanyaan ya, emangnya kalau kami penelusuran itu niatnya nantangin? Nah itu ya makanya astralnya berasa niat itu, lalu langsung mengkonfront. Kami bahkan di episode Menara Saidah di sini saja kami tidak dikonfront. Enggak. Kami dipersilahkan ya karena pagarnya dikunci ya. Itu andai kata pagarnya nggak dikunci, mungkin kami sudah masuk dan komunikasi dengan jin penguasa di situ. Karena memang kami nggak pernah ada niat nantang. Besides kalau misalnya kami harus ke Fatahillah bersama atau tidak bersama Mongol, niat kami adalah kami berdoa dulu. Apa yang bisa ditolong di situ? Apakah mungkin arwah yang ditindas oleh arwah lain? Ataukah ada gangguan-gangguan yang mungkin menyulitkan pengunjung? Atau kasus supranatural lainnya yang nggak melulu datang ke sebuah tempat angker nantang? Itu tuh seperti paradigma yang sangat sempit gitu loh teman-teman semuanya. Sekian dulu video dari kami kali ini yang membahas video Lucifer, episode Mongol, dan juga surga dan neraka. Itulah respon dari kami. Dengan segala hormat, kami menghargai seluruh perbedaan pendapat dari teman-teman semuanya. Kami tidak pernah memaksakan kebenaran apapun. Mari kita mengurusi iman, keyakinan, dan kepercayaan kita masing-masing. Tetapi dari lubuk hati yang paling dalam, kami Anomali kaget. Karena terhitung Mongol datang, dari seluruh video kami, jumlah view tertinggi yang 5 besar, actually 3 besar bahkan, tidak disangka-sangka adalah higher view. Kami berpikirnya yang akan rame tuh, of course Mongol paling rame. Terus ya Lucifer, surga dan neraka itu top 3 ya.
Tapi kami berpikir berikutnya kayak jin, karena kan jin, laku kan, kayak yang di mana-mana di YouTube kalian cari jin-jinan itu laku kan, atau supranatural. Itu malah bukan di situ, malah HB. Rasanya teman-teman semua, deep down di dalam hati kecil kita masing-masing, di setiap hati 7 miliar manusia bumi ini, ada kerinduan bagi kita semua manusia untuk kembali kepadanya, Sang Pencipta kita, bagaimanapun caranya. Dan kami merasa bahwa itulah respons audiens terhadap video HB. Kami sangat bersyukur bahwa video kami mengenai HB ditonton banyak sekali orang, dan sebagian besar yang bertanya selalu konteksnya positif, ya kan, Min? Maka dari itu, kami berjanji akan mengemas video lain yang mengulas seluk-beluk HB. Bagaimana latihannya, HB itu apa. Jadi ditunggu ya teman-teman semuanya. Kami bekerja semaksimal mungkin dengan keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya yang ada sekarang. Sekian dulu video dari kami kali ini. Thank you for watching. Please click like, share, and subscribe. And see you next time. Bye-bye.